Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku biaya atau cost behavior. Untuk dasar-dasar perilaku biaya, yaitu terdapat beberapa istilah. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, berarti biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, biaya yang dalam jumlah keseluruhan itu bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang ketiga ada biaya campuran atau mixed cost, yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Nah, ada batasan waktu, yaitu menurut ilmu ekonomi dalam jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel dalam jangka pendek atau short run. Paling tidak satu biaya adalah tetap. Sumber daya dan ukuran keluaran, yaitu setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Itu merupakan model perilaku biaya. Semisal aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin tinggi biaya perpindahan. Nah, selanjutnya ada metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama ada metode tinggi rendah atau high-low method. Suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dengan kemiringan. Titik tinggi yaitu sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah yaitu titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Untuk rumus-rumusnya akan saya tunjukkan pada gambar berikut ini. Oke. Metode selanjutnya yaitu ada metode scatter plot. Nah, si metode scatter plot ini merupakan suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot ini adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas itu dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatter plot ini adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis yang terbaik. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau the least squares method. Metode ini menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, perbandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik atau best fitting line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Yang keempat, yaitu penggunaan program regresi atau program regresi spreadsheet. Menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai. Rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik jika terdapat dua atau lebih variabel bebas. Metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Nah, untungnya perluasan metode kuadrat kecil dapat dilakukan secara langsung. Jika kuadrat kecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas, metodenya yaitu regarded with, disebut regresi berganda atau multiple regression. Oke. Selanjutnya yaitu penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel.
Yang pertama, dikarenakan beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua yaitu manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Dan yang ketiga yaitu manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel. Terletak pada kesederhanaannya, satu manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya. Metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Sekian penyampaian dapat saya sampaikan, semoga jelas dan mohon maaf apabila kurang dapat dimengerti atau dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.